Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Jumat 13 September pukul 9 waktu setempat. Jokowi pun menyatakan bahwa sidang Kabinet Paripurna itu adalah yang terakhir diselenggarakan oleh Kabinet Indonesia Maju. Suasana sidang kabinet di IKN itu berbeda dari yang biasanya dilaksanakan di Istana Negara. Di IKN terdapat meja dengan bentuk huruf U dengan ornamen tanaman di tengah ruang rapat. Nuansa coklat dan biru dongker pun mewarnai ruang rapat di IKN. Di belakang meja utama berdiri 8 bendera merah putih dan tepat di tengahnya terdapat lambang Garuda Pancasila. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi pun hadir dalam rapat kabinet tersebut. Turut hadir pula antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga sebagai Presiden terpilih. Dalam sidang yang dihadiri seluruh menteri itu, Jokowi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras dan dedikasi para anggota kabinet selama 10 tahun terakhir. Jokowi juga meminta maaf kepada para menteri yang telah bekerja sama selama 10 tahun kepemimpinannya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga berpamitan kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju karena tepatnya tanggal 20 Oktober mendatang, ia dan Wapres Ma'ruf akan purna tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda. Sahabat BN, kita mungkin tidak ada yang tidak heran melihat langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yang usia jabatannya tinggal beberapa hari lagi ini. Bahkan kita melihat semakin hampir habis masa jabatannya, semakin mengherankan langkah-langkah yang diambilnya. Yang tidak heran tentu orang-orang yang fanatik kepada Jokowi yang sekarang berada di sekeliling dia. Satu contoh saja yang mengherankan kita, dilantiknya Menteri Sosial Gus Ipul dalam masa jabatan Joko Widodo ini yang tinggal beberapa hari lagi ini. Sepintas kita melihat pelantikan menteri dalam masa tenggang jabatannya yang tinggal hanya beberapa hari lagi ini, sudah barang tentu ini sama dengan memfight konflik kepemimpinan Presiden Prabowo nanti. Kenapa dikatakan demikian? Dengan dilantiknya Gus Ipul ini oleh Presiden Joko Widodo pada sisa jabatannya yang tinggal sedikit ini lagi, ketika nanti Prabowo membentuk kabinet, dia tentu kian kemari susah. Syukur-syukur kalau Prabowo memang sama pendapatnya, sama keinginannya, sama pertimbangannya di dalam menunjuk atau memilih Gus Ipul ini sebagai menteri. Coba kalau tidak, kalau berbeda keinginan, pendapat, pertimbangan Jokowi dengan Prabowo, Jokowi menginginkan Gus Ipul menjadi menteri sosial. Sedangkan Prabowo tidak ingin Gus Ipul ini masuk di dalam kabinetnya menjadi menteri. Bagaimana kira-kira kalau dia pilih lagi menjadi menteri Gus Ipul ini? Hatinya tidak suka, pikirannya tidak suka, pertimbangannya untuk menjadikannya menteri dia rasa tidak tepat, dia pikir tidak cocok. Tetapi kalau dia tidak memilih, jangan-jangan nanti Presiden Jokowi yang sudah berhenti dari jabatannya tersinggung. Kok menteri yang baru saja saya lantik dicopot lagi oleh Prabowo? Ini bisa terjadi. Kalau itu yang terjadi,
Jika Prabowo tetap melantik Gus Ipul ini, walau tidak sesuai dengan keinginannya, ini nanti akan berdampak kepada rakyat. Sebab dia menteri, akan bekerja untuk rakyat. Sahabat BN, ini satu contoh. Contoh lain lagi, sekarang ini rapat kabinet di IKN. Untuk rapat kabinet di IKN itu, para menteri, wakil menteri, para pejabat struktural yang mendampingi para menteri ini, termasuk para koki yang memasak untuk makan minum para menteri, para wakil menteri, para pejabat struktural, para ASN, sampai ke tukang ketik di komputer. Itu semuanya biayanya dari negara. Kita tidak yakin biayanya dari koceknya masing-masing secara pribadi. Dari negara. Ditambah lagi SPJ-nya, surat perjalanan dinasnya, yang juga dibiayai oleh negara. Termasuk ongkos pesawatnya. Tidak mungkin dia pergi ke sana dengan mobil pribadinya ke IKN itu dari Jakarta. Berapa biaya yang harus habis untuk itu, hanya untuk pergi rapat kabinet ke IKN. Berapa biaya yang habis? Sementara sekarang ini kita melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengeluh, sudah ngos-ngosan dengan dana APBN yang ada sekarang ini. Sebab memang harus kita akui, yang merasakan sakit pedihnya mencari uang untuk membiayai negara ini Menteri Keuangan. Sebab Dirjen Pajak di bawah dia. Sahabat BN, kita yakin sekarang ini mungkin saja para menteri yang masih realistis berpikirnya muak juga dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi ini. Tetapi selaku menteri, dia bisa berbuat apa? Ini rapat terakhir yang berapa hari lagi. Dan kita harus menyadari, pada rapat kabinet di IKN dulu, semuanya dibiayai oleh negara. Acara tanggal 17 Agustus, HUT-RI ke-79 di IKN, biayanya juga dari negara. Kalau begitu, pemborosan uang negara untuk ini sudah sangat keterlaluan. Sementara rakyat sekarang hidupnya, waduh, Senin Kamis hidupnya. Jadi memang langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi ini semakin ke ujung, semakin ke akhir masa jabatannya, semakin terkesan tidak baik, semakin terkesan memuakkan rakyat. Coba kita bayangkan, pindah rapat kabinet dari Jakarta itu ke IKN. IKN itu letaknya bukan di Bandung, bukan di Bogor, bukan di Tangerang. IKN itu letaknya jauh di sana di Kalimantan Timur. Tidak bisa ke sana dengan mobil pribadi masing-masing, menghabiskan minyak 2 liter. Tidak bisa. Memerlukan biaya besar. Kalau bagi ASN, bagi pejabat negara, tentu senang. Dia pergi ke sana dapat SPJ. Yang tidak senang itu bagi rakyat. Karena uang rakyat yang dikuras untuk kerja-kerja seperti itu. Uang rakyat yang dikuras untuk itu. Bisa jadi rakyat sekarang punya kesan terhadap rezim Jokowi ini, rezim aji mumpung. Mumpung berkuasa, mumpung berjabatan. Sekarang mumpung tinggal beberapa hari lagi, yuk kita ambil uang negara ini untuk SPJ kita. Sahabat BN, kalau begini bisa jadi nanti
Presiden Prabowo kelabakan dengan minimnya APBN. Karena sudah terkuras untuk ini. Kalau melihat seperti ini bisa jadi rakyat sekarang ini berdoa agar secepatnya Presiden Jokowi ini berhenti dari jabatannya selaku presiden. Karena tidak tertahankan lagi oleh rakyat melihat tingkahnya seperti ini lagi. Tidak tertahankan lagi. Sementara ekonomi semakin terpuruk. PHK semakin menjadi-jadi. Pengangguran semakin banyak. Daya beli rakyat semakin rendah. Mungkin banyak rakyat sekarang ini yang berdoa kepada Tuhan agar cukup sekali ini aja presiden diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi Indonesia ini yang seperti ini. Jangan ada lagi presiden-presiden berikutnya yang seperti ini. Dan tentu rakyat berharap Presiden Prabowo yang mengatakan dia sebagai pelanjut kepimpinan Presiden Jokowi agar jangan dilanjutkannya hal-hal yang memuakkan rakyat dari Jokowi ini. Yang dilanjutkannya cukuplah hal-hal yang baik saja. Jangan dilanjutkan semuanya. Jangan dia copy paste. Kalau dia copy paste nanti seluruh style kepemimpinan Jokowi ini termasuk style dinasti keluarga yang memberikan peluang kepada anak-anaknya. Kalau dilanjutkannya juga itu, sangat besar kemungkinan Presiden Prabowo akan berhadapan dengan rakyat. Sekali lagi sahabat BN, tentu rakyat sekarang berharap agar kepemimpinan Prabowo nanti tidak copy paste dari kepemimpinan Jokowi. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.